Natalia, assassin yang gunanya untuk mengcounter semua marksman ini udah jarang kita temuin di ranked guys. Tapi ada satu user Natalia yang menurut gue gila banget. Karena total match Natalianya hampir 10.000 match. Dengan nickname-nya Skyline. Lu bisa lihat di situ total match-nya 9.754. Ini gue genepin aja udah 10.000 ya. Karena bentar lagi dia menuju 10.000 match nih. Win rate-nya 70,5%. Ini win rate-nya termasuk tinggi banget dengan total match yang menurut gue gila guys. Dan di sini dia menempati top 2 global dunia ya guys ya. Nah, berikut adalah profilnya. Bisa kalian lihat di situ highest ranknya mencapai 2019 mythical point glory dan dia juga supreme nomor 1 Natalia untuk negara Brazil. Dan berikut adalah bullet plus emblem yang dia gunakan, custom emblem assassin dengan talentnya hack and rain, spellnya execute. Oke lah, kalian penasaran kayak gimana kegilaan dia dalam bermain Natalia? Kita langsung aja menuju ke dalam gameplaynya. So teman-teman, kita udah ada di dalam gameplaynya dan kali ini dia berperan sebagai Godland ya. Oke, di situ dia berhadapan dengan Beatrix. Seperti yang gue kasih info ke kalian di awal, kalau Nihiro itu counter dari segala marksman. Jadi menurut gue di sini dia bisa banget nge-counter Beatrix, walaupun di situ ada seorang Estes yang mencoba nge-backup, tapi tetap dapat first bloodnya dari Raja Natalia ini. Dan di situ dia masih mau menyicil-nyicil Estesnya, gokil sih. Gue masih nggak habis pikir ya. Ada orang yang pakai satu hero selama bermain Mobile Legend dan dia nggak bosen sampai 10.000 match. Itu gokil parah sih cuy. Dan di sini terbukti gitu loh, dia bener-bener bermain Natalianya itu gokil. Tadi lu lihat ya agresifnya dia, walaupun ada Estes di belakang Beatrix, tapi dia masih tetap aja pede untuk nge-hasslein seorang Beatrix. Oke, kita lihat di sini dari segi itemnya dia nggak pakai sepatu sama sekali, karena menurut gue juga Natalia buat apa sih sepatu? Dia mode ngilang juga movement speednya udah meningkat gitu ya. Dan di sini dia langsung ngantongin heptasis dan lu lihat di situ ya, basic attack doang dalam mode menghilang langsung setengah darah Beatrixnya bro. Ini benar-benar bisa kalian tiru sih ya guys ya permainan Natalianya. Apalagi kalian yang user Natalia bingung cara main Natalia di meta sekarang. Nah ini nih cocok banget nih gameplay dia untuk kalian jadiin panutan atau referensi bermain Natalia. Oke, kita back to the game. Sementara di sini dia udah ngumpulin level 4-nya di menit 2. Goldnya sih udah lumayan gede ya, karena dia juga ngambil gold land gitu loh. Jadi heptasisnya juga cepet nih. Oke. Kalau gue lihat sih dia di sini benar-benar nggak steady land doang. Biasanya kan kalau gold land itu ya steady land, tapi dia nggak. Dia langsung rotasi ke arah atas, bantuin temen-temennya yang lagi turtle, dan di situ mencoba untuk ngedapetin satu kill, tapi masih ada support dari seorang Estes ya. Oke, ultinya udah digunain di sini, dehannya. Natalia. Padahal dulu nih hero meta banget sih guys. Kalau kalian bermain Mobile Legend dari season-season awal, ini hero benar-benar meta banget dulunya ya pada masanya. Apalagi semenjak di revamp tuh kan. Dulu sih Natalia udah nggak seenak sekarang. Dulu susah banget guys, gampang banget ketahuan, sekali ketahuan nggak bisa ngilang lagi. Kalau sekarang kan semenjak di revamp ultinya masih bisa ngilang gitu loh. Jadi masih bisa dimanfaatkan untuk kabur. Dan pada saat itu juga gampang untuk counter Natalia. Lu tinggal ngepick yang namanya Aldos atau Yisunsin, itu udah bisa nge-counter orang Natalia banget. Tapi di sini dia mencoba untuk ngezoning Beatrixnya. Gua kasihan sih di sini sama Beatrix, gimana ya? Lu bisa lihat klan aja dia nggak bisa cuy, nggak bisa dia mau klan turretnya aja nggak bisa. Oke, di sini kita lihat heptasisnya udah jadi, dia mencoba untuk rotasi ke arah mid lane-nya, ada Balmond di situ. Oke, Estesnya udah diamanin, tapi di sini dia mencoba untuk ngincer belakang dan oh my god, seorang Woi berhasil di hasslein dengan sangat baik. Dia selalu ngincer belakang sih, karena ya support itu pasti selalu ada di belakang ya. Karena itu dia mencoba untuk ngamanin support yang ada di belakang, tapi di sini my god, dia hampir aja terkena basic attack dari seorang Beatrix. Tapi gue bingung kok Beatrixnya bisa tahu ya di situ ada Natalia. Padahal Natalianya udah mode menghilang, mungkin instingnya. Sementara itu di sini dia udah ngantongin juga sepatu rapid boots ya untuk ningkatin kecepatannya jadi lebih kencang lagi movement speednya untuk ngincer Beatrix, Roger. Di sini pas banget sih menurut gue dia pick seorang Natalia, karena draftnya musuh itu
lumayan tipis-tipis ya. Estes, Beatrix, Luoi, Roger. Oke, tapi di sini ada 1 versus 3, dia memaksakan diri di situ menggunakan skill satunya Claudasnya menuju ke arah depan dan memanfaatkan smoke bombnya untuk melindungi turret, tapi sayang sekali 1 versus 3 menurut gua nggak adil, apalagi di situ ada Estes ya. Oke, kita lihat di sini udah mulai agak sedikit tertekan ya. Gue masih penasaran sih, dia sehari main berapa jam sih untuk main Mobile Legend dan pakai Natalia terus. Penasaran gue. Tapi di sini kita back to the game guys, 1 versus 1 melawan Roger, tapi ada datang bantuan di situ. Estes mengeluarkan heal dan Rogernya kembali darahnya penuh lagi. Gak berhasil untuk dipanis seorang Rogernya tadi ya. Oke, dia balik dulu, kalem. Emang agak sedikit susah sih guys, di pihak musuh itu ada Estes yang bisa nge-heal kapan aja dan backupnya juga cepet tadi ya. Sepersekian detik Rogernya hampir mati langsung di heal. Ya, kita lihat di sini dia mencoba untuk ngasih sinyal ke musuhnya. Leomord di situ ada 2 versus 1. Sini sekarang gantian Rogernya di gangbang sama 2 orang dan Hazeline berhasil didapatkan. Estes, Beatrix, Luoi-nya juga langsung turun di sini. Oh my god, Beatrix-nya mencoba untuk ulti di situ, tapi masih ada smoke bomb yang bisa menyelamatkan. Natalianya masih bisa berhasil selamat dan oh, malah Beatrix-nya yang di kill tadi ya. Ini gokil sih guys. Dia tenang banget main Natalianya, maksud gue nggak ada panik-paniknya. Di rumput pun di depan muka dia tadi kan ada Beatrix tuh, tapi dia santuy aja, diem aja di rumput karena dia udah ngaktifin smoke bomb. Kalau lu di dalam smoke bomb kan nggak bisa di-hit ya, kecuali dari damage magic baru bisa masuk tuh damage-nya ke lu. Tapi kalau dari physical itu bener-bener nggak ke-hit sama kayak lu pakai WON. Makanya tadi dia santuy banget, nggak panik nggak apa di depan Beatrix, walaupun Beatrixnya nembakin dia berkali-kali ya. Itu gokil sih. Oke, kita lihat di sini 1 versus 1 lagi sama Beatrix-nya. Menurut gue di sini Beatrix harus bikin armor sih, karena memang Heptasis dan Natalia ini satu combo maut yang sangat mematikan. Dan di sini langsung aja di situ, oh, ada Chogyo Mugyo dari seorang Kagura dan diikuti oleh backup damage yang sangat besar dari seorang Natalia. Beatrix dan juga Estes-nya harus tumbang ya. Last battle udah jadi. Oke, ada Roger di sini, kita lihat apa lagi yang terjadi. Smoke bomb dikeluarin, oh enggak, di commit ternyata ya. Endless battle ngasih dia movement speed tambahan, cooldown reduction dan juga lifesteal serta true damage yang menurut gua cocok banget untuk melawan hero-hero yang sangat-sangat tipis ini. Musuhnya tipis-tipis banget guys, paling yang tebel cuman Balmond doang. Even Estes build tank juga gua rasa masih bisa tembus gitu loh sama dia. Oke, kita lihat dia mencoba untuk split di arah bawah ya. Udah makan pahit manis asam garam kehidupan memakai Natalia nih orang gue rasa ya. Tapi dengan win rate-nya yang 70% itu gue salut sih. Biasanya kalau udah pertandingan 10 ribuan itu win rate-nya 50%, ya mentok-mentok 60% gitu. Tapi dia sanggup mempertahankan 70% win rate, itu gokil sih. Benar-benar bukan apa ya, bukan yang GB demi mendapatkan win rate tinggi terus itu 90% sampai berapa ribu match baru dia main ranked. Sementara itu di sini dia benar-benar murni dari pertama keluar Natalia, gue yakin dia pasti main ranked terus. Kecuali kalau misalnya dia mau nyoba-nyoba item baru dia klasikan tuh biasanya. Tapi bukan bertujuan untuk ngebagusin win rate ya, tapi ngebagusin permainan Natalianya. Nah itu yang perlu tuh. Sebenarnya win rate itu apa ya, oase doang sih, cuman enak dilihat, tapi kalau misalnya kita nggak punya skillnya buat apa punya win rate tinggi. Tapi ya itu tergantung dari kalian sih, kalian sukanya ngelihat yang win rate-nya tinggi 90% apa sukanya ngelihat yang permainan atau gameplaynya itu bagus walaupun win rate-nya hancur-hancuran karena dia mainnya solo rank. Balik lagi ke kalian sih. Lagi kita back to the game. Di sini dia udah nge-split push sampai ke inner turret di arah bottom lane dan berhasil ngedorong minion wave-nya. Di sini mereka bisa berkesempatan untuk ngedapetin Lord, tapi kayaknya nggak bakalan ngelord sih. Untuk item keempatnya kayaknya bakalan bikin ke arah BOD ya.
kita lihat antara BOD atau pistol. Oke, dia masih zoning aja di situ sambil ngumpet di semak-semak ya, ngeliatin pergerakan musuh. Oke, sepertinya akan terjadi war di situ. Leomordnya sementara udah solo lord dibantuin sama Rafaela. Oke, kita lihat di situ kaburannya udah masuk dan juga Beatrix-nya hampir saja di sini dicolong sama Beatrix, guys. Beatrix-nya tadi mencoba untuk ngeflank ke arah belakang turret. Kok turret sih, Lord. Oke, di sini pistol udah dijadiin, otomatis physical penetration tambah tinggi lagi di combo sama Heptasis juga kan. Wah, makin sakit lagi. Balmond udah nggak ada apa-apanya nih kalau udah kena garukan Natalia. Tapi di sini dia mencoba untuk masuk ke arah seorang Roger, tapi di situ sayang banget dia TB turret. Mega kill berhasil didapetin tapi nggak apa-apa, it's okay. Di sini temen-temennya menang war ya, 4 orang 5 orang hampir tumbang, hampir wipe out. Oke, dia udah dip lagi. Lordnya tadi udah turun di area bawah, tapi kayaknya ini nggak bisa langsung ke end sih. Agak sedikit hard game ya di sini ya, karena tim mereka nggak ada marksman, sementara musuh ada Beatrix dan Roger yang kalau di late game bakalan sangat-sangat impactnya besar banget gitu loh. Gue yakin nanti di late game agak sedikit kewalahan nih Natalianya menghadapi Roger dan juga Beatrix ya. Tapi it's okay, kita lihat di sini gerakannya mencoba untuk nge-clear wave minion lagi. Gue kalau misalnya ada satu hero yang pengen gue 10.000 matchin sih Aldous ya. Karena gue suka banget sama hero Aldous. Kalau kalian apa guys? Gak mudah sih bisa bertahan konsisten sampai beribu-ribu match satu hero itu. Dan gue yakin pro player pun nggak mungkin gitu loh fokusnya ke satu hero, apalagi mereka kan mengikuti meta gitu ya, ngepick hero atau draftnya itu ngikutin meta. Jadi nggak selamanya misalnya Sin hebat Hayabusa, ya nggak selamanya Sin bakalan pakai Hayabusa terus karena ngikutin meta gitu kan, ngikutin kebutuhan draft pick juga gitu loh. Tapi di sini kita back to the game. Ada double kill dari seorang Natalia ngeflanking ke arah belakang dan dia selalu masuknya itu ke area-area belakang terus guys yang diincar, yang which is itu supportnya ada di situ. Luoi, Estes dan juga Beatrix itu biasanya main belakang semua dan dia ngeflanking ke belakang. Menurut gue itu cerdik banget sih. Salah satu movement yang bisa wajib kalian tiru kalau memakai Natalia. Jadi nggak polos gitu loh, nggak yang depan doang kalian incer. Kalian udah mode menghilang tapi ngincernya masih depan-depan juga ya percuma, nggak kemanfaat dengan baik gitu loh pasif Natalianya. Oke, di sini Berserker Fury ternyata ya, gue kira bakalan jadiin BOD. Ternyata dia mencoba untuk meningkatkan kritikalnya ya, karena dari segi damage sih udah gede ya, udah ketolong sama Heptasis dan juga pistol, jadi kritikalnya di sini yang mencoba dia mainkan. Oke, udah hampir level 15 di sini. Lihat dia masih santuy aja, bolak-balik ke atas ke bawah buat nge-clear wave minion karena memang belum bisa masuk kalau belum ada nge-lord ya. Kalau udah lord pasti gue yakin baru tuh bisa masuk tuh. Oke, kita lihat di sini dia mencoba untuk ngincer seorang Rogernya, berhasil di lock di situ dan killing spree didapatkan. Rogernya meleng dikit langsung hilang cuy. Gila sih ini Natalianya gokil. Oke, dia di sini ngumpet lagi di semak-semak. Kita lihat apa yang akan dia lakukan. Menuju ke arah Estes dan RSS-nya berhasil di silent di situ, nggak bisa ngedapetin skill dan langsung double kill. Estes nggak bisa ngeluarin skill, langsung ngedapetin double kill loh dia. Gokil sih. Emang salah satu untuk nge-counter Estes juga ternyata Natalia ini. Gue baru sadar, iya ya, dia punya yang namanya tuh skill silent. Jadi kalau misalnya yang dia incer adalah Estes, kalau misalnya bisa cepet langsung ke kill Estesnya belum sempet ngeluarin skill, dia udah mati. Ini benar-benar bisa banget buat nge-counter seorang Estes sih. Dan itu dia gunakan silent skillnya itu dengan sangat cerdik menurut gue. Oke, di sini dia balik. Temen-temennya udah ngedorong wave minion untuk ngehancurin base. Kita lihat bakalan terjadi end kah di sini. Udah lumayan cukup lama ya di sini gamenya guys. 18 menit loh. 18 menit gokil. Oke. By the way, untuk item terakhirnya agak sedikit unik ya, Demon Hunter Sword. Gua agak kurang tahu di sini dia
mencoba untuk memanfaatkan attack speed Demon Hunter Sword kah? Atau memanfaatkan pasifnya buat ngedapetin lifesteal juga mungkin ya. Karena di sini udah late game juga, musuh pasti item defense-nya itu udah gila-gilaan banget, nggak bisa cukup satu Malefic Roar ditambah DHS untuk merontokin defense musuh. Jadi di sini itu alasan kenapa dia pakai DHS ya. Jadi benar-benar full yang namanya physical damage. Tidak ada yang namanya defense sama sekali oleh Natalianya, karena di sini dia emang spesialis untuk nyulik satu orang. Kali kalau misalnya ada defense agak sedikit aneh sih, buat apa defense? Oh emang di fullin damage fisikalnya nih hero bener-bener sakit gitu loh. Dan di situ keunggulannya ya, dia bukan yang tipe 1 versus 1 untuk bertahan gitu, enggak, buat nyulik nih hero guys. Jadi di situ alasan dia kenapa full damage. Tapi di situ oh my god, dia langsung ngincar ke arah Luoi. Lu lihat ya, dia selalu ngincar arah belakang seperti yang gue bilang tadi, ngeflank ke arah belakang terus itu double kill. Wow, Luoi Estes nggak bisa berkutik sama sekali. Dua support itu menurut gua di sini nggak ada apa ya, dibikin nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Dan akhirnya di end dengan sangat mudah oleh Raja Dunia Natalia. Tapi sayang banget di sini dia nggak dapetin MVP ya. Gue kira dia bakalan MVP. Tapi total killnya 14, matinya cuma 2 dan asisnya 6. Lu lihat 14.000 gold. Wow, itu tinggi banget. Ya bisa kalian jadiin referensi dalam bermain Natalia. Thank you buat kalian semua yang udah nonton. Kalian juga bisa request hero-hero lainnya, tinggalin aja di kolom komentar. Thank you buat kalian semua yang udah like dan subscribe. Sampai ketemu di konten gue selanjutnya. Bye bye guys.